Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kasih dan Keadilannya Tetap Sama. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 6, bahwasannya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Juga Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jelas bahwa Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berbakti, tetap sama atau tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dalam Perjanjian Lama, memang Allah belum menyatakan diri dalam pribadi Bapa dan Anak. Tetapi hakikat atau sifat-sifat dalam diri Allah tetap sama, tidak berubah, tidak pernah, dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada kesan dari orang atau kelompok tertentu bahwa dalam Perjanjian Lama Allah dipandang kurang baik, itu salah. Pemahaman salah ini memang sudah terjadi sejak abad kedua. Ada saja pemahaman yang keliru mengenal Allah, yang juga akibat dari filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu mengenal Allah yang baik dan Allah yang jahat. Jadi jangan sampai kuasa gelap menipu kita. Allah Perjanjian Lama itu ya Allah yang dipanggil Yesus dengan sebutan Bapa. Dan yang kita juga panggil Allah sebagai sebutan Bapa itu sama, yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang keras dan adil, yang mengasihi orang berdosa, tetapi juga membenci dosa. Jadi kasih dan keadilannya tetap sama, saudara. Maka jangan melawan Dia, jangan sampai tidak takut atau tidak menghormati Dia, karena ada resikonya. Dikatakan, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. 2 Samuel 22 ayat 25 sampai 27. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, bukankah dikatakan dalam Perjanjian Baru, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Itu betul saudara, itu kan selama kita masih hidup. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Ingat, itu karena Dia sabar dan Dia ingin kita bertobat agar tidak binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi kalau kita sampai akhirnya tidak bertobat, Dia juga tidak akan setia. Dia akan buang kita sebagai sampah kekal. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, tetapi kepada yang bengkok Dia tidak belat-belit. Ayat di atas tadi, saudara, harusnya menggetarkan kita. Allah tidak berubah. Kebenaran ini berharga sekali. Kita harusnya berbahagia bisa mendengar dan mengerti akan hal ini. Tetapi sekaligus sangat berbahaya kalau kita sampai tidak mengerti, atau mengerti tapi abai atau tidak melakukannya. Kalau kita tetap hidup dalam kesalahan, hidup dalam dosa, Tuhan pasti bertindak.
Dia tidak mungkin tinggal diam. Maka saudara, jangan berbuat kesalahan lagi. Jangan berbuat dosa lagi, sekecil apapun atau sehalus apapun dosa itu. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak takut kematian. Tidak takut saudara, tapi justru merindukan kedatangan Tuhan dan perhitungan di tahta pengadilannya. Orang yang seperti ini pasti terus berjuang hidup dalam kesucian. Tidak egois, tidak mentang-mentang merasa benar. Ia pasti juga peduli atas keselamatan jiwa orang lain juga, saudara. Ya, begitu. Karena itulah standar kesucian di mata Tuhan alias versinya Tuhan. Bukankah tadi dikatakan, karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku. Perhatikan, di depan matanya. Jadi saudara, kalau saudara mendengar kebenaran ini, jangan keraskan hati saudara. Mari bertobat, mari berubah. Hidup akan berjalan baik kalau kita tidak hanya mengerti kebenaran, tetapi juga menghidupinya. Kita harus ingat firman yang berkata, sebab aku tidak mengikut jalan, maksud saya, sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik, sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. 2 Samuel 22 ayat 22-24. Kita harus menjadi pelaku firman, itu intinya. Ingat, firman itu pelita bagi kaki kita, seperti dituliskan dalam 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Saudara, kalau kita benar-benar lakukan itu, maksud saya hidup dalam kebenaran, dalam kesucian Allah, dalam kekudusan, maka Dia akan menjadi perisai ketika kita berjalan dalam kegelapan. Ayat 31. Kita harus bisa berpikir betapa indahnya ketika kita bisa hidup suci. Lagian jeleknya apa sih berusaha untuk hidup suci? Sebenarnya tidak sulit, tidak berat asal kita mau. Jangan pedulikan kata orang. Apa kata orang jangan sampai jadi hambatan, tetapi biarlah kita pandang sebagai berkat. Yang penting, benar-benar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang masa lalunya buruk jangan diingat lagi karena dapat mengintimidasi kita. Setan mendakwa, kamu tidak bisa berbuat baik, kamu tidak akan sempurna, dan lain sebagainya. Jangan dengarkan. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Tuhan memandang bukan kita yang kemarin. Tuhan memandang siapa kita hari ini dan bisa menjadi apa kita nanti. Jadi kalau kita punya dosa hari ini, apapun, akui, bereskan, supaya kita jangan bengkok. Orang bengkok adalah orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Orang yang tidak jujur ini, orang yang tidak akan diperlakukan Tuhan sebagai orang yang layak menerima anugerah. Penjelasan ini harusnya menjadi perhatian bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.